Perkenalan sedikit, nama saya Ezra Ricardo Sadra. Saya dulu alumninya GBI Petamburan. Sekarang saya melayani di GBI Sentral Tomang, tim gembala di sana, youth pastor juga di sana. GBI Sentral Tomang itu masih keluarga dari GBI Petamburan. Nah, saya sama Kokevas, sama Kesia itu kami semua masih saudaraan. Jadi saya ponakannya Om Yosi, cucunya Oma Oli. Jadi kalau mungkin di sini saya udah nggak mengenali, karena waktu itu kalian mungkin masih pada kecil-kecil, saya udah gede sendiri. Nah sekarang diundang balik ke rumah ya, rumah kedua saya nih di sini nih. Saya cuma ingat Hizkia, terus yang kontak saya Mercy, mana Mercy namanya di sini nggak ada ya kayaknya. Terus siapa lagi ya, Rion masih ingat dulu. Nah hari ini saya dikasih tema tentang Let the Holy Spirit lead you, jadi Spirit lead us, Spirit lead me. Kalau kita ngomongin soal tentang bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita, sebenarnya ini nggak cukup dalam waktu kayak cuman setengah jam, 40 menit itu nggak cukup. Tapi saya mau coba jelaskan dengan pengalaman saya dan juga apa yang Alkitab katakan. Jadi kalau kita mau hidup enak, mau hidup nyaman, mau hidup dekat sama Tuhan, itu kuncinya cuma satu. Hidup dengan dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kita baca ayatnya bareng-bareng dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Bisa ditampilin sini? Yohanes 14 ayat 15 sampai 27. Kalau nggak bisa saya bacain. Judul perikopnya adalah Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Dari ayat ini kita bisa tahu siapa sebenarnya Holy Spirit itu. Balik to the slide. Jadi kalau Holy Spirit itu saya mendapatkan 5 sebutan dari ayat ini. Yang pertama itu yaitu penolong. Terus Roh kebenaran, ya, sebagai Roh kebenaran. Dan Holy Spirit itu diam di dalam kita. Ya, dia juga adalah Roh penghibur dan Roh pengajar. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong. Kalau kita baca artinya yang asli dari terjemahan Yunani, itu artinya parakletos. Secara harfiah itu berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong.
Kata ini artinya seperti penasehat, seperti penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, dan sahabat. Ya. Jadi menurut Alkitab, menurut Yohanes 14, jadi Roh Kudus itu akan selalu ada dan menolong kita di dalam hidup kita ketika kita benar-benar sayang, mengasihi, dan mengikuti firman Tuhan. Ya. Tuhan Yesus sudah nggak ada sekarang, tapi maksudnya Tuhan Yesus itu ada di surga. Dia tidak ada secara fisik di sini, tetapi yang ada mendampingi kita siapa? Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang Tuhan kasih kepada kita untuk mendampingi kita setiap hari, setiap langkah kita. Jadi bukan cuma sebagai penolong, tetapi juga roh kebenaran. Dia akan menyampaikan kebenaran kepada kita semua. Kalau kita salah, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kalau kita lagi bimbang, kalau kita lagi galau, itu Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita. Dan dia akan memberikan sebuah jawaban, sebuah tuntunan. Ya. Dan dia itu diam di dalam kita. Diam di dalam kita berarti dia mendengar dan tahu isi pikiran kita, mendengar apa yang kita omongin. Dia itu mendengar conversation kita setiap hari. Dia itu mendengar apa yang kita keluh kesahkan, dia mendengar doa kita. Makanya Roh Kudus itu diam di dalam kita. Karena dia juga sebagai sahabat dan dia juga sebagai roh yang Tuhan kirim untuk menolong kita. Jadi dia itu tahu kebutuhan kita tuh apa. Apa yang lagi kita galauin, apa yang lagi kita gumulin, dia itu tahu. Dia itu tahu dan dia itu bersama dengan kita, dia diam di dalam kita. Dan dia adalah roh penghibur. Dan dia juga mengajarkan kepada kita apa yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang Kristen, teman-teman. Ya. Next slide. Bagaimana caranya kita bisa menerima Roh Kudus? How can we receive the Holy Spirit? Yohanes 14 bilang secara jelas di situ. Yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Lalu mengikuti firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Saya tambahkan satu lagi, kita juga harus membuka hati kita untuk menerima Roh Kudus. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengikuti firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan, tapi kita nggak membuka hati kita untuk dipimpin Roh Kudus, kita nggak bisa namanya hidup dipimpin Roh Kudus dan kita nggak bisa menerima Roh Kudus. Saya mau ngomong contohnya gini, kalian datang setiap minggu ke gereja, kalian dikasih pelayanan, hidup kalian benar, hidup kalian kalian jarang nakal, nggak pernah nakal gitu. Tetapi kalian nggak mau menerima kuasa Roh Kudus. Dalam artian kalau ngelihat orang nyanyi masuk penyembahan lalu dia berbahasa roh, kalian masih takut. Terus kayak ini apa sih gitu. Nah itu adalah contoh yang masih saya sering banyak temui. Nggak cuman di luar sana, kadang-kadang anak youth saya aja nanya, Kak gunanya bahasa roh itu apa? Nah kalau kita sebagai orang Kristen di GBI, kita diajarkan adalah tanda pertama baptisan Roh Kudus adalah yaitu dengan berkata-kata bahasa roh, bahasa lidah. Nah, di sana kita bisa mengetahui seseorang hidup mempunyai Roh Kudus itu ya salah satu tandanya itu gitu. Tapi kalau kita nggak pernah mau buka hati untuk kita bisa menerima Roh Kudus, sampai kapanpun hidup kita nggak akan dipimpin oleh Roh Kudus. Gunanya apa? Gunanya apa kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus? Banyak teman-teman, banyak banget. Saya mau bilang, hidup dipimpin Roh Kudus itu adalah mutlak hukumnya kalau kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, membuka hati itu penting, paling penting. Ya, karena saya mau bilang, kebanyakan orang Kristen yang tadi saya bilang seperti itu. Kalau hidupnya tidak diisi oleh Roh Kudus, itu hatinya kosong. Kalau hatinya kosong, diisi oleh apa? Kebanyakan oleh hal yang salah. Mereka mencoba mencari itu dengan hal-hal yang lain gitu ya. Ada yang nonton film Thunderbolts gak?
The New Avengers. Itu menurut saya filmnya bagus sekali loh moralnya. Si siapa yang cewek itu yang adiknya Black Widow, dia bilang dia alone. She felt alone. Dia merasa sendiri. Dia merasa kosong. Kenapa dia kosong? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia kosong? Ya itu kan film ya. Tapi ini kejadiannya kebanyakan di dunia yang luar. Kenapa banyak orang tuh kosong? Karena dia nggak punya sesuatu untuk mengisi hatinya. Nah, keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita untuk mengisi kekosongan tersebut. Kalau teman-teman di sini masih merasa lonely, masih merasa kosong, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, isi hatiku dengan Roh Kudus. Ya. Nah, itu satu hal yang penting. Satu hal yang penting untuk kita bisa mempunyai hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita ada Roh Kudus, semuanya akan beda cerita. Kesusahan itu akan kita anggap satu hal yang untuk menguntungkan kita. Nah, next slide. What's the benefit for me? Apa keuntungannya punya Roh Kudus di dalam hidup? Tadinya saya nggak mau bahas begini nih, apa untungnya buat saya? Kesannya kan egois sekali ya. Apa untungnya saya kalau saya punya Roh Kudus? Nah, saya lagi mikir-mikir kemarin lagi bikin khotbah tuh saya lihat ini di Instagram, lihat TikTok. Jadi sekarang tuh lagi rame cewek-cewek di TikTok itu menerapkan standar. Ada ya kayak gitu. Kayak gini. Di TikToknya saya lihatnya gini. Kamu mau nikah dengan saya, tapi habis nikah kita tinggalnya sama mama. Ceweknya begini, lewat, nggak mau. Gitu. Terus dia bilang, kamu mau sama gue, tapi cuma bisa nafkahin 25 juta. Sorry, nggak cukup. Ada di TikTok kayak gitu. Nah, itu seakan-akan egois ya. Egois sekali kan. Kalau saya ngelihatnya sebagai cowok, maaf kata nih, saya ketemu sama cewek yang memiliki standar seperti itu. Memang satu sisi, cewek itu punya standar. Benar, kita harus menerapkan standar hidup. Tapi apa yang bisa dia berikan kepada cowoknya gitu kan. Itu namanya sama-sama egois. Nah, waktu saya bikin khotbah ini, saya berpikiran juga, manusia itu kan maunya diuntungin, benar nggak? Jadi saya bilang seperti ini, iya, saya mesti jelasin, kayaknya untungnya buat manusia, buat kita anak-anak Tuhan untuk menerima Roh Kudus itu apa? Jadi keuntungan buat kita tuh apa? Saya mau bilang, yang pertama kita ini di-guide ke dalam kebenaran, kita ini di-guide dalam kebenaran, lalu kita ditemenin dan Tuhan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu menolong kita dalam segala hal dan Roh Kudus itu mengajarkan kita segala sesuatunya. Ya. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, keuntungan-keuntungan ini akan kita dapatkan. Ya. Kita akan di-guide, kita akan ditemanin dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kita akan ditolong dalam segala hal. Kita akan diajarkan segala sesuatu. Nanti saya akan sharing pengalaman saya dalam menyerahkan hidup saya itu dipimpin dengan Roh Kudus. Banyak ceritanya, tapi saya akan kasih sedikit cerita tentang kehidupan saya supaya teman-teman di sini bisa juga merasakan apa yang saya rasakan ketika hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Next slide. Kita baca lagi dari Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Yohanes 16 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya.
Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus itu adalah kepanjangan tangan dari Tuhan, teman-teman. Dia menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada hidup kita, ya. Roh Kudus itu meyakinkan orang percaya tentang kebenaran Kristus dan tentang dosa. Ini yang kebanyakan orang tuh nggak mau mendengar, ya, tentang kebenaran dan tentang dosa. Kalau dirinya sudah berdosa, dia nggak mau dibenerin, itu banyak loh. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, kita akan menerima itu dengan lapang dada. Dan kita pasti akan mau dituntun ke dalam kebenaran dan meninggalkan dosa-dosa kita. Kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus juga akan memimpin hidup kita menjadi seperti Kristus. Dan Roh Kudus juga memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya. Roh Kudus menyatakan pesan Tuhan kepada kita. Dan Roh Kudus itu memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan menarik hati kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu benar-benar adalah kepanjangan tangannya Tuhan untuk kita. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, kalau kita mau dekat sama Tuhan, tangkap, belajar peka sama suara Roh Kudus. Belajar mendengarkan suara Roh Kudus dan belajar mengandalkan suara Roh Kudus. Ngomong-ngomong kepekaan, next slide. Semua orang Kristen itu saya mau bilang harus peka namanya sama suara Tuhan, ya. Kepekaan akan suara Roh Kudus itu dimulai dari mana? Seseorang bisa peka sama temannya. Kita milih sama teman kita tahu teman kita lagi galau. Gimana caranya kita tahu? Kita punya hubungan yang dekat sama teman kita, benar nggak? Teman baik kita lagi galau, nggak usah ditanya, lihat mukanya aja, wah ada masalah nih. Benar kan? Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan ngelihat hati kita, ngelihat muka kita lagi ada masalah, Tuhan akan ngomong. Dan kita bisa peka sama Tuhan ketika kita mempunyai relasi yang dalam sama Tuhan. Gimana caranya punya relasi yang dalam? Hidup dalam doa dan penyembahan. Hidup dalam firman juga. Jadi berdoa, menyembah, baca firman-Nya Tuhan. Kalau cuma di hari Minggu nggak cukup, teman-teman. Nggak cukup. Apalagi cuma sejam setengah. Itu nggak cukup. Kalau pacaran kita maunya ketemunya tiap hari, bener nggak? Bener nggak apa bener? WA nggak dibales 1 menit aja kayaknya telat tuh, udah, wah kemana nih, dia lagi jalan sama siapa nih? Bener gak? Insecure ya? Itu kan kalau dalam pacaran kita pengennya selalu dekat, bener gak? Tuhan itu pengen dekat sama kamu, sama kita semua. Tapi kadang kitanya yang gak mau dekat, kitanya yang menjauh. Nah, saya mau bilang, kalau kita mau peka sama suara Tuhan, kalau kita mau tahu sama suara Tuhan, kalau kita mau mendengar suara Tuhan, kita mesti bangun relasi yang dalam sama Tuhan. Gimana caranya? Berdoa, menyembah, baca firman. Nggak perlu lama-lama, maksudnya waktunya itu nggak perlu lama-lama. Kalau saya setiap hari itu, saya punya waktu pribadi sama Tuhan kalau di mobil. Dari rumah saya ke kantor itu bisa sejam. Jadi kalau di mobil itu saya selalu berdoa, saya selalu buka apps Bible itu, karena ada renungan. Setiap hari saya dengerin devotionalnya, ayat-ayatnya. Setelah itu biasanya saya putar lagu-lagu penyembahan. Buat kayak menyemangati saya. Dan itu saya lakukan setiap hari. Kayaknya kalau nggak melakukan itu ada something yang missing. Dan itu memberikan kekuatan kepada saya. Saya berusaha untuk menjaga hubungan saya tetap dekat sama Tuhan. Jadi teman-teman, kalau mau dibilang effort siapa yang harus lebih besar dalam menjaga hubungan dengan Tuhan, effort kita harus lebih besar. Kenapa? Tuhan itu ada di samping kita, teman-teman. Tapi kadang kita yang ngebuang Tuhan, kita nggak mau dengar.
Karena kita terlalu fokus sama apa yang ada di depan kita, sama kehidupan kita. Tapi kalau kita berusaha, effort, mau menghargai, mau menjalani hubungan yang dekat sama Tuhan, kita mau peka, harus kita bangun namanya relasi dengan Tuhan. Itu mutlak kalau kita mau peka dan mendengar suara Roh Kudus. Kita harus bergantung penuh pada Tuhan. Ya, dan kita harus mau untuk mendengar suara Tuhan. Jadi hubungan sama Tuhan itu two-way relationship. Kayak pacaran. Mana ada pacaran satu arah? Nggak ada. Saya udah nikah 2019-2024, hampir 5 tahun. Tapi sebelum itu saya pacaran 1,5 tahun. Waktu saya pacaran, kami LDR. Istri saya di Surabaya, saya di Jakarta. Kami berdua sama-sama effort. Saya lebih sering ke sana karena saya ada kantor juga di Surabaya, jadi saya sering 2 bulan sekali ke sana, stay seminggu. Yang bikin saya mantap sama istri saya adalah karena dia melakukan effort yang sama. Dia datang dari Surabaya ke Jakarta, stay seminggu di rumah sepupunya, terus ya kita pacaran. Itu sama-sama ada effort, sama-sama menghargai yang namanya usaha. Dan akhirnya nggak perlu lama-lama, 6 bulan saya lamar, tahun depannya nikah. Cepet. Nah, sama Tuhan, kita juga harus melakukan effort yang sama. Nggak bisa satu arah. Nggak bisa kita bilang, Tuhan gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini, gue mau ini. Tapi kita nggak ngasih something sama Tuhan. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Kalau kita mau peka, kalau kita mau punya relasi yang dalam sama Tuhan, bagikanlah hidup kamu sama Tuhan. Biarkan hidup kita itu dipakai sama Tuhan. Mau nggak teman-teman punya hubungan yang dalam sama Tuhan? Mau nggak belajar berbagi hidupmu sama Tuhan? Susah nggak? Umur-umur segini saya bisa bilang susah. Saya pernah di tempat kalian, saya pernah di umur kalian. Susah karena kita lagi banyak maunya, lagi energinya tuh banyak banget, lagi mau lakukan ini. Lagi kesemsem, lagi banyak cinta-cintaan dan lain-lain. Saya akuin, saya pernah lewatin itu kan. Jadi umur-umuran segini nih yang paling susah. Apalagi yang namanya quarter life crisis kalau udah kalian hadapin. Ngelihat teman kalian tuh udah sukses, kalian kayaknya masih gini-gini aja. Ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah memulai keluarga, kalian masih kayaknya single, jomblo dan lain-lain. Itu kadang membuat kita tuh kalut gitu ya. Tapi kalau kita fokus sama masalahnya, kita nggak akan pernah bisa punya waktu sama Tuhan. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, ya masalahnya nggak kelihatan. Amin kan teman-teman? Amin. Nah, kita mau belajar dari Samuel. Baca dari Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan secara cepat. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada satu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu beralihlah ia kepada Eli. Serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel.
Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Kalau kita baca dari kisah Samuel, Samuel waktu itu baru diserahkan kepada Eli untuk diajarkan menjadi imam. Ya. Dan Samuel belum mengerti, dan di situ dibilang di ayat 7, Samuel itu belum pernah mendengar firman. Ya, Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Kenapa Tuhan bisa panggil Samuel saat itu? Karena Tuhan pengen memakai Samuel. Walaupun Samuel statusnya belum mengenal Tuhan. Ya, statusnya Samuel itu belum mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan siapa? Eli, mentornya. Nah, yang saya mau bilang di sini, kakak-kakak mentor di sini juga kita harus menolong anak-anak youth kita yang mau mengenal Tuhan, yang baru mengenal Tuhan untuk lebih dalam lagi bisa mengenal Tuhan. Saya mau bilang zaman sekarang mentoring itu penting. Jangan salah pilih mentor. Kenapa? Karena kalau kita ada mentor, itu kita diisi juga. Kita bisa sharing-sharingan. Ya. Jadi kalau dari Samuel, mentornya itu Eli. Eli menjelaskan kepada Samuel, itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara pada Eli gak? Enggak. Tetapi Eli tahu itu suara Tuhan, karena Tuhan berbicara sama Samuel. Coba kita balik. Tuhan berbicara pada kita, pada diri kita. Tapi kita gak tahu itu suara Tuhan. Lalu kita tanya sama kakak mentor. Mentor kita bisa memberitahu itu suara Tuhan. Jadi kalau kita mau peka, kita juga harus bisa menerima masukan dari orang lain. Nah, satu contoh seperti ini. Ini kisah saya ya. Ini kisah saya. Jadi S2 saya itu di Jerman. Saya di Jerman 3 tahun. Lalu singkat cerita udah lulus, lagi nyari kerja di Jerman. Visa saya habis pada saat itu kira-kira 3 bulan. 3 bulan lagi, menjelang 3 bulan habis itu saya lagi sibuk cari kerja dan lain-lain. Ada satu perusahaan manggil saya. Dia biayain saya datang ke perusahaannya. Saya udah belajar semua untuk interview, untuk tes dan lain-lain. Lalu pada saat tes, otak saya nge-freeze. Padahal rumusnya itu baru saya hafalin semalam, udah saya catat, udah saya lakukan semua. Tapi pas di depan komputer nge-freeze. Saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pas lagi saya berdoa, Tuhan tolong, itu suara jelas banget. Kayak saya ngomong ke kalian. Zra, di sini bukan tempatmu. Sejelas itu ngomong. Habis gitu perasaan saya tenang. Lalu memang Tuhan itu gak akan pernah membuat malu umatnya. Saya bisa menyelesaikan tes itu. Mentornya tuh bantuin saya. Yang interviewer itu bantuin saya. Jadi saya selesaikan tesnya. Interviewnya berjalan dengan baik. Lalu makan siang. Tapi yang bikin saya mikir sepanjang perjalanan pulang. Itu ada suara jelas banget. Di situ bukan tempat. Terus saya tanya sama Tuhan. Tuhan kalau bukan di sini tempatnya di mana? Setelah kejadian itu, kira-kira tinggal 2 bulan visa habis, itu selama berminggu-minggu, saya dikasih mimpi yang sama Tuhan. Dalam mimpi saya dikasih lihat, saya ada di Indonesia, melakukan sesuatu pekerjaan sama papa saya. Di Indonesia. Dan tiap kali mimpi itu muncul, saya bilang, Tuhan saya gak mau pulang ke Indonesia. Saya gak mau pulang. Ngeyel gak? Ngeyel. Bandel gak? Bandel. Gak mau dengar kan? Saya berdoa gitu. Sampai tinggal seminggu visa habis. Itu saya masih bilang, Tuhan saya gak mau pulang. Kasih saya kerjaan di sini. Papa saya punya teman beberapa di Jerman. Itu perusahaan-perusahaan juga. Dia udah pakai koneksi dia. Biasanya tuh dibales. Ini nggak ada pekerjaan buat saya di sana. Padahal perusahaannya gede-gede.
Akhirnya hari Minggu itu saya kan pelayanan, waktu itu saya pelayanan, saya main drum. Saya melayani di tempat om saya juga, yang adiknya Om Yosi di Jerman. Datang ke gereja dengan hati yang berat. Nah waktu itu si pendetanya namanya Om Ivan. Om Ivan itu manggil kita pelayan suruh datang setengah jam lebih dulu. Datang setengah jam lebih dulu, dikumpulin di satu ruangan, tiba-tiba dia ajak penyembahan. Itu nggak pernah dia lakukan sebelumnya. Ya udah kita masuk dalam penyembahan. Itu kan waktu itu saya lagi berat banget, bener-bener lagi berat. Dan pada saat penyembahan, itu saya mengalami sesuatu sama Tuhan. Saya seperti diangkat, lalu dibaringkan di padang rumput yang hijau. Posisi saya duduk, bersila, tapi saya bisa ngerasain di punggung saya ada rumput, lagi tiduran. Terus dari kejauhan saya lihat ada yang datang, bawa tongkat sama domba. Dari jauh. Terus dia bilang gini, "Don't be afraid my son, for your future is safe with me." Nangis saya di situ. Saya nangis, saya bilang, "Oke Tuhan, kalau itu maumu aku ikut." Setelah selesai kebaktian, saya makan di bawah, itu ada jemaat baru, orang Romania. Saya gak pernah cerita sama dia soal saya mau pulang. Dia datang, rangkul saya, terus dia bilang gini, "Ezra, you know what? The angel of God has told me, you have to go home and you have to go back to Indonesia. You will work together with your dad and you will change Indonesia together with him." Dia bilang gitu. Saya gak pernah cerita ke dia, dan orang Romania ini baru datang di gereja kita waktu itu. Saya bingung, kok dia bisa ngomong seperti itu ya? Satu hal lagi yang dia ngomong, "Opa kamu itu pendeta, leluhur kamu itu pendeta, berkat cucu pendeta itu ada di kamu gak usah takut, masa depan kamu aman." Dia ngomong begitu, wah saya bilang, udah gue pulang dah, gak mau bandel. Pulang gereja saya telepon mama saya, "Beliin tiket dong pulang." Hari Sabtunya saya pulang. Itu hari Minggu, Sabtunya saya pulang. Teman-teman semua pada kaget, "Kok dulu jadi dia pulang?" Iya, gue udah dapat jawaban dari Tuhan, gue harus pulang. Singkat cerita, di titik ini saya baru ngerti apa yang Tuhan sampaikan, apa yang orang itu sampaikan. Mengubah Indonesia bersama papa saya. Itu baru saya rasain sekarang. Papa saya ada di pengurus pusat GBI. Saya ada di pemuda anak pengurus pusat GBI. Kami berdua sama-sama melayani untuk mengubah Indonesia. Kalau saya tarik balik, saya nggak bisa lihat maksudnya Tuhan waktu itu apa. Kalau saya nggak peka, saya nggak bilang itu suara Tuhan. Saya nggak akan nurut. Itu hanya satu contoh teman-teman, bagaimana Tuhan itu taruh Roh Kudusnya di dalam hidup saya untuk mengubah hidup saya dan memberikan hidup yang lebih nyaman. Nah, next slide. Ini slide terakhir. Saya lebih banyak sharing aja hari ini. Satu lagi yang saya mau sharingkan itu mungkin di umur-umur kalian yang bisa relate ya, yang bisa relate waktu cari jodoh. Kevas tahu dulu saya pacaran 9 tahun sama mantan saya. 9 tahun tuh cicilan rumah setahun lagi udah lunas. Ya. Udah 9 tahun, kita udah tunangan, terus gedung udah di DP, beberapa hal udah di DP, udah mau nikah tinggal 4 bulan. Waktu tinggal 4 bulan itu, saya berdoa, biasanya malam tuh berdoa gini, "Tuhan berkati hubungan kami sampai kami menikah." Waktu saya doain itu, selalu muncul suara gini, "Dia bukan jodoh lu, mampus gak? Udah 9 tahun pacaran, kenapa baru ngomongnya sekarang?" Saya mikirnya gitu, berkali-kali, sama kejadiannya sama waktu itu, berkali-kali. Ini kondisinya saya udah di Jakarta, mantan saya di Jerman. Kami long distance juga waktu itu. Nah, akhirnya pada doa-doa berikutnya,
keluar suara seperti itu lagi, saya bilang, Tuhan kalau ini emang suara Tuhan, buat mantan saya yang mutusin saya. Saya nggak mau putusin dia. Tahu nggak, abis saya ngomong gitu suaranya hilang. Hilang. Nah, singkat cerita, saya masih ingat itu bulan September. Dia pulang, dia bilang dia mau for good. Seminggu pulang pertama, ya ketemu, adalah ketemu gitu. Kayak everything seems fine waktu itu. Terus tiba-tiba Sabtu mau jalan nggak jadi. Dia bilang dia habis ribut besar sama orang tuanya. Saya udah feeling gak enak. Terus dia manggil saya ke rumah, ayo ketemuan. Masuk mobil, saya mendatang rumahnya, jemput, dia masuk mobil. Baru jalan sebentar keluar komplek dia bilang gini, Beb, aku gak bisa lihat kita married sekarang. Saya kayak mikir, maksudnya apa? Kamu mau mundur lagi atau mau batal married? Dia bilang, aku mau kita batal married. Kalau orang normal, marah nggak? Coba bayangin kamu di posisi saya, jadi cowok terus udah pacaran 9 tahun, udah bayarin itu. Dia bilang batal married, ngamuk nggak? Ngamuk. Anehnya, yang saya rasain damai. Nggak ada mau marah, nggak ada apa, damai sejahtera. Terus saya keinget sama tantangan saya ke Tuhan waktu itu. Buat dia yang mutusin saya. Itu lagi di mobil tuh. Dia yang ngomong mutusin, dia yang nangis. Saya diam aja senyum gitu. Terus saya bilang gini, kamu yakin, udah matang-matang. Udah, ini ada tiket pulang aku ke Jerman lagi. Kenapa sih alasannya? Dia waktu itu gak bisa bilang. Singkat cerita, ya udah akhirnya kami putus. Setelah itu putusnya semua baik-baik dan Tuhan itu memang baik ya. Tuhan itu memang baik. Semua biaya yang saya keluarkan itu dikembalikan sama keluarganya. Jadi udah keluar, nggak ada satu peser pun yang hilang, dibalikin semua. Singkat cerita, ke istri saya yang sekarang. Nah itu juga ada ceritanya. Karena ketraumaan saya akan hal itu, saya jadi tiap hari tuh apa-apa berdoa, semua berdoa. Saya doain semua. Mau kenalan sama cewek aja dikenalin sama teman saya berdoa. Saya nggak mau salah lagi gitu, istilahnya udah buang waktu banyak banget 9 tahun dari umur 20 sampai dari umur 18 sampai umur 27. Kan lama ya. Yang lain udah pada nikah gitu. Nah, singkat cerita saya dikenalin satu cewek di Surabaya. Terus saya waktu itu mau dinas di Surabaya 1 tahun. Ini bukan istri saya yang sekarang waktu dikenalin. Saya berdoa, Tuhan kalau memang yang ini jodoh saya, deketin Tuhan. Please deketin. Lagi nyetir di mobil tuh enak-enak. Terus dia bilang gini, ada lagi suaranya. Bukan dia juga, Sera. Nanti kamu tahu alasannya kenapa di Surabaya. Oke, saya jalan Surabaya. Saya punya teman satu di Surabaya. Waktu itu udah baru nyampe, saya nginep di rumahnya. Saya nginep di rumahnya terus dia nanya, lu di sini ada teman, Sera? Ada, gue lagi deket ya sama cewek. Surabaya kan gede ya, orangnya banyak, berjutaan orang juga. Terus dia nanya, namanya siapa? Namanya Weni, gitu. Sebut saja Weni. Dia gereja di sini. Terus dia bilang, dia diam terus, boleh nggak gue lihat fotonya? Kasih lihat fotonya, dia gini, waduh. Saya bingung, kenapa Bill? Sera, ini tuh mantannya teman baik gue. Mantannya teman baik gue. Kok lu bisa kenal sama dia? Mendingan lu gak usah lanjut. Bayangin aja dari semua cewek di Surabaya, saya dikenalin satu, terus teman saya di Jerman bisa, itu mantannya teman dia. Odds-nya tuh berapa? Gitu kan. Gak bakalan ketemu lah kalau dicari. Dan dia bilang, diceritain lah kenapa-kenapanya, akhirnya saya bilang, oke, ya udah. Dia bilang gini, coba kontak dia, bilang halo, dapat salam dari Billy. Saya lakuin tuh, hai Wen, lagi ngapain gitu. Dapat salam nih dari Billy, aku lagi ketemu. Out of nowhere dia tulis gini, kok kamu jahat sih?
Saya nggak ada ngomong apa-apa, saya nggak ini, terus dia bilang kok kamu jahat sih, terus nomor saya diblok. Aneh gak? Aneh. Tapi cara Tuhan menyelamatkan saya seperti itu. Akhirnya nggak jadi lagi tuh. Terus singkat cerita ke akhir bulan saya dikenalin sama istri saya sebelum saya pulang ke Jakarta. Ya udah kenalan biasa gitu kan. Terus saya doa gini, Tuhan kalau memang dari dua cewek yang lagi saya kenalan ini ada jodohnya, please yang jodoh saya Tuhan deketin. Yang bukan Tuhan jauhin. Dalam 2 minggu saya bisa ngelihat yang satu ngejauh, yang satu ngedekat. Dalam 2 minggu. Yang satunya tiba-tiba ngilang. Yang di Surabaya saya udah gak kontak, tiba-tiba bilang mau ke Jakarta ngajak ketemu. Dari situ saya udah bisa lihat, oke, kayaknya Tuhan yang ini. Singkat cerita, kami kenalan, kami pacaran. Ada satu feeling kalau ketemu jodoh ya, yang benar-benar jodoh. Ini saya aja, pengalaman saya aja. Kalau teman-teman nggak tahu kan pengalaman orang beda-beda. Saya ngerasa waktu pacaran sama istri saya kenal dia udah lama. Padahal kayaknya baru gitu. Saya kenal dia udah lama, terus saya bisa ngeliat semua yang saya cari itu ada di istri saya. Dia yang ngajarin saya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Waktu pacaran kami setiap malam tuh punya waktu dari jam 8 sampai jam 9 itu berdoa sama baca firman. Setiap hari sampai menikah. Dari sana saya yakin, oh ini jodoh saya ini. Dan papanya pun biasanya kalau dia kenalan sama cowok, itu papanya tuh pasti nggak boleh ini nggak boleh deh. Tapi begitu kenalan sama saya semuanya green light. Bahkan dia boleh dibaptis. Dari situ saya bisa bilang, hidup dipimpin sama Tuhan, itu enak banget teman-teman. Seru. Dan kalau kita hidup dipimpin sama Tuhan, kita bisa benar-benar mendengar namanya suara Roh Kudus dan kita peka. Hidup kita aman, nyaman, tentram. Nyaman, tentram. Saya bisa bilang gini karena saya udah ngalamin. Dan saya pengen teman-teman di sini semua ngalamin hal yang sama. Ada yang mau hidupnya penuh masalah? Nggak ada ya. Kalau ditanya ada yang hidupnya mau penuh kenyamanan, keamanan, damai sejahtera, ada yang mau? Ada yang mau? Gimana caranya? Hidup dekat sama Tuhan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yaitu akhir dari firman Tuhan, akhir dari firman saya yang mau saya sharingkan. Saya berharap teman-teman bisa terberkati, teman-teman bisa mendapatkan sesuatu, dan teman-teman tergerak untuk lebih dekat lagi hidup sama Tuhan. Ya, kalau kalian merasa masih jauh dari Tuhan, kalau kalian merasa masih kosong, datang aja ke Tuhan apa adanya. Come as you are. Gak peduli masalah teman-teman, gak peduli background teman-teman, gak peduli masa lalu teman-teman. Tuhan mau teman datang kepada Tuhan itu apa adanya. Karena dia mengasihi teman-teman terlebih dahulu. Dan kita harus balas itu dengan hidup kita. Amin.